Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna masyayikh ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa barakatihi fid dharaini. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bertemu lagi dengan taklim kita bertolabul ilm, yang mana tolabul ilm ini satu kewajiban bagi setiap orang muslim. Ya, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Jadi hal-hal yang wajib seperti yang kita kaji bersama, kita taklim bersama, kita ketahui bersama bahwasanya amalan-amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan diganjar dengan amalan wajib. Jadi pahalanya setara dengan amal wajib. Sedangkan amalan wajib akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat taklim melakukan akan kewajiban kita sebagai seorang muslim, terlebih di bulan Ramadan. Insya Allah pahalanya akan didobel-dobel, ditikel-tikel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak kita sia-siakan bulan Ramadan. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kalaupun kita pergi ke tempatnya teman-teman kita pergi ke tempatnya saudara-saudara kita niat silaturahim. Ya, kita niat silaturahim, nyambung seduluran. Pahala double mana? Ya, ojo niat silaturahim, nanti silaturahim nang omahe rahim. Golek siomay, golek kopi. Ya, kita niat silaturahim. Ya. Melaksanakan akan semua mengamalkan ilmu yang pernah kita dengar, hadis-hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu pahalanya silaturahim luar biasa. Ya, man sarrahu ayyuwasa'a fi rizki. Barang siapa yang kepingin rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya kan? Ini dalam rangka mencari rezeki. Pasti oleh rezeki kan, lek mendayo. Kalau silaturahim gak mungkin kita mendayo terus meneng-menengan, bebul bete budu-buduan. Sekarang sampai mendayo di kode-kode kok gak melbu nang dapur. Sekali melbu gak krungu, klutik gak krungu. Pastilah disuguhi sesuatu. Itu kan termasuk daripada tambahan rezeki. Belum rezeki-rezeki yang lain, ya, yang tidak bisa kita rasakan secara zahir, tidak bisa kita rasakan dengan panca indera kita, tapi manfaatnya bisa kita rasakan. Ya, nambah seduluran. Lek gak ketemu rasane kangen. Ya, lek di grup tok gojek-gojekan yo gak lego. Gak ketemu live ya. Lek ketemu langsung itu lebih enak lagi ya. Ero ekspresi ye. Kadang kalau di grup kan kita ngirim guyu padahal wonge nangis kan gak ero. Ya. Ya, emoti itu guyu wonge nangis. Kecuali dikirim video nangis baru percaya. Ya, alhamdulillah kita manfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif, yang baik. Ya. Kita meneruskan kajian daripada kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar yang disusun oleh Al-Habibul Imam Muhaddithul Hijaz wa Fahruhu Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar. Ya. Sampai pada perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, wa qala Ibnul Qasim kunna idza wada'na Malikan yaqul ittaqullaha wanshuru hadzal ilma wa'allimuhu wa la taktumuhu. Berkata Imam Ibnul Qasim, ya, salah seorang daripada muridnya
Imam Malik beliau mengatakan, kunna idza wada'na Malikan yaqul ittaqullah. Ketika saya sudah pulang ngaji, pulang taklim, kita berpisah, Imam Malik selalu mengatakan ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Wansyuru hadzal ilma. Setelah itu sebarkanlah ilmu ini. Artinya apa yang sudah kalian kaji, apa yang kalian dapatkan dari majelis taklimku, sebarkan, ajarkan kepada orang lain. Ya, minimal di lingkup terkecil kita, di keluarga kita. Apalagi kita ini kepala keluarga, ya. Oh, ikut tok sing dari kepala keluarga. Calon kepala keluarga. Ya, tanggung jawabnya besar sekali. Seorang kepala keluarga, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kalian adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari yang kalian pimpin. Ya, bukan enak-enakan terus jadi apa namanya? Kepala keluarga yang dipegang apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-lakiku apa namanya? Kuasa atas orang perempuan. Kabeh dipasarno wong wedok. Anak-anake apa urusanmu? Ya, kabeh pokoke aturan kok sing di omah. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak itu kan titipan. Ibarat kita punya sesuatu barang, kita titipkan ke seseorang. Titip barangku ini setahun ya. Ya, sepeda motor misalnya. Ya. Ketika titipan tersebut dirawat dengan baik, dilapi yang bisa dititipi, semuanya diperhatikan sampai ketika orangnya datang ngambil barangnya kena. Seneng nggak kira-kira? Oh, alhamdulillah rek, gak rugi aku titip nek kono. Ya, dirawat kena kan sing cacat. Nek kita orang titip barang sepeda kok sampai setahun kate dijogok lah kok berat kabeh. Mesinnya diganti, mesinnya diganti, lampunya mati, di starter gak kena, ini rusak kabeh. Insya Allah gak bakal berterima kasih. Sing ada apa? Komplain. Bapak no barang titipanku. Ya kan pasti dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula dengan anak-anak kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Harus betul-betul dididik, diarahkan dengan baik. Kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kenalkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Carane ya apa? Satu gak iso didik dhewe ndek omah, ya di ngasikno. Ya, ojo anake gak iso apa-apa dijarno. Jarno wis sapa jere. Ben lak iso-iso dhewe ya. Ya, ada yang seperti itu, banyak. Ya. Bahkan sampai ada yang delok tonggoe yang anak-anaknya di pondokno tapi kan sing dadi. Ya, di pondokno tapi belunat kabeh. Gak jelas kabeh kowe. Sehingga orang ini tadi, oh anakku gak tak pondokno. Lah apa wong di pondokno lho anake rusak kabeh. Ya. Dan si anaknya tonggo iki mah gak salat. Wis gak karuan pokoke. Ketika diingatkan, "Napa anakmu gak mbok salat, anakmu gak mbok didik salat." Iku lak ngerti-ngerti dhewe ya. Kalau wis gede lak paham-paham dhewe lak salat-salat dhewe. Sampai anak rabi duwe anak tetap gak salat. Ya, apa gak dihisab seperti ini? Ya, besok ketika orang tuanya ini orang yang soleh misalkan ahli ibadah, lunga kaji balik-balik, ketika mau masuk surga dihadang sama anaknya. Ya Rob, khudh haqqana min hadza zalim. Ya Allah, ambilkan hakku dari orang zalim ini. Jadi bapaknya dibara orang zalim. Padahal sing ngomong mulai cilik, ya segala macam kebutuhannya dipenuhi. Ya jajan dituruti, njaluk iki dituruti sampai gede dirabekno selesai. Ketika orang tua yang soleh ini mau masuk surga dicegat, khudh haqqana min hadzal zalim. Ya Allah, ambilkan hakku dari orang zalim ini. Ya kok sakit hatinya orang tua dikatakan sebagai orang zalim. Rungono kan tak tegak ben mulai bahaya. Ya, kon lahir pelintir langsung.
Khudh haqqana min hadza zalim. Ya Allah, ambil hakku dari orang zalim. Kenapa? Apa yang salah dengan ayahmu? Ya, dia tidak pernah mengajarkan aku tentang agama. Aku tidak sholat, dia diam. Aku tidak bisa ngaji, dia diam. Aku tidak kenal nabiku, dia diam. Akhirnya dimasukkan. Wis mlebu neraka bareng anak. Naudzubillahi min dzalik. Jadi beruntungnya kita ya didekatkan dengan para ulama. Beruntungnya kita semua patut bersyukur alhamdulillah jadi orang-orang yang senang tertarik dengan majelis-majelis ilmu. Ya, senang hadir majelis ilmu. Jadi ini satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap hal remeh. Ya, keistimewaan, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan kaki kita? Siapa yang menggerakkan hati kita kepingin hadir majelis taklim? Allah. Kalau nggak ada kehendak Allah, nggak mungkin. Ya, kalau Allah berkehendak hambanya untuk hadir majelis taklim, berarti ada sesuatu di situ. Allah menghendaki kita untuk menjadi orang yang lebih baik, mendekatkan dirinya kepada Sang Penciptanya. Berarti sudah kita syukuri, alhamdulillah. Aku masuk taklim seminggu pisan. Alhamdulillah, aku masuk taklim seminggu ping telu. Alhamdulillah, masa aku toko taklim nek wae salaman tok. Ya, nanti fulan kok gak ketok taklim. Adeke wara, engko nek wae salaman pasti ono. Teko isa. Taklime mari marib, teko isa. Gak apa-apa. Kok kan ketika metu teko masjid taklim, wong nganggepe oh mari taklim. Ya, husnudonnya orang-orang ini yang menjadikan dia mendapatkan pahalanya orang taklim. Ya. Ya, seperti halnya ketika orang-orang yang hadir di majelis taklim mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu orang yang kebetulan punya hajat dengan orang-orang yang salah satu dari yang hadir di majelis taklim. Ya, waduh, aku perlu ambil dohek KTCOD. COD apa? COD utang. COD nota misalnya. Tapi dohek saya taklim. Kemudian orangnya duduk di belakang. Gak ada niat taklim. Gak ada tujuan untuk taklim hadir di situ. Ya, sama malaikat dilihat orang ini dapat pahala yang sama dengan orang-orang yang duduk di majelis taklim tersebut. Malaikatnya protes kepada Allah, ya Rabb, ini salah satu ini, fulan ini, dia datang ke majelis taklim itu bukan karena ingin taklim, karena ada perlu dengan orang yang hadir di taklim, nunggu terus sambil duduk. Ya, sama Allah dijawab, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka salah satu kaum yang tidak celaka orang yang duduk bersama mereka, dapat pahala yang sama. Apalagi yang niat taklim, berangkat dari rumah, ya disusul cek toko dhisik boleh sing kari kan? Tapi niat taklim, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Ya, satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pingin anak-anak yang soleh, jadi orang tuanya harus soleh dulu. Ya, wong tuane sing taklim. Nanti pasti anak-anaknya nurun. Wong tuane seneng berot wis kado. Anaknya pasti berot, tidak mungkin tidak itu. Nah, apa yang didelok contoh yang ada di sekitarnya. Ya. Itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan syuru hadzal ilma. Pesannya Imam Malik bin Anas ketika murid-muridnya keluar dari majelisnya, ittaqullah wan syuru hadzal ilma. Ajarkan apa yang kalian dapatkan dari majelis ini, wa'allimuhu wa la taktumuhu. Ya, ajarkan kepada orang-orang, wa la taktumuhu, jangan disembunyikan. Ya. Kita tahu satu ilmu, jangan diam. Ya, kita ajarkan. Wa qala la yunala hadzal amr hatta yudhaqa fihi ta'mul faqr. Kemudian
Beliau mengatakan tidak akan mendapatkan perkara ini, tidak akan merasakan hal ini hatta yudzaqa fihi ta'mul faqr. Sehingga dia merasakan rasanya fakir. Ya, fakir apa saja? Baik fakir harta ataupun yang lebih parah lagi adalah fakir ilmu. Kalau orang sudah merasakan fakir ilmu, susah urip ya. Ya, hidupnya susah. Yang ada adalah penyesalan, kenapa saya dulu nggak gini, kenapa saya nggak gini, kenapa saya nggak gini, sedangkan waktunya sudah habis. Waqala Abu Qurrah, berkata Imam Abu Qurrah, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar sahabat Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, ta'allamu minal alim hatta lubsa na'lih. Belajarlah kalian dari orang alim itu hatta lubsa na'lih, sampai caranya beliau memakai sandal. Artinya apa? Dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang mendasar, kita perlu belajar dari orang-orang alim. Karena orang alim tidak akan sembarangan dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Seperti halnya yang kita lihat sehari-hari guru mulia kita Abu ya Kiai Haji Nur Hasanuddin bin Abdul Latif hafizahullah wa ra'ahu. Ya. Mudah-mudahan beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah umur untuk bimbing kita semua. Ya. Yang kita lihat, yang contoh real yang nyata ada di depan kita. Walaupun ulama-ulama yang lain luar biasa, ya kan? Tapi kita lihat yang ada di depan kita. Bagaimana beliau memakai sandal. Memakai sandal aja kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau keluar dari rumah atau mau masuk rumah, cara ngelepasnya juga gitu. Sandal kiri dilepas dulu, tapi kakinya numpang di atas sandal. Baru kaki kanannya melangkah masuk rumah. Begitu pula ketika keluar, jadi kaki kiri keluar, diinjakkan ke sandal yang sebelah kiri, baru kaki kanan masuk ke sandal. Kenapa? Kalau mau pakai sandal harus kaki kanan, sedangkan melepas harus kaki kiri. Jadi disiasati seperti itu. Ya, kita orang melihat melepas jubahnya juga gitu, tangan kiri, baru tangan kanan. Pakai tangan kanan, baru tangan kiri. Itu hal-hal yang kecil. Belum hal-hal yang lainnya, yang luar biasa, yang kita kadang merasa, oh bisa nggak yo niru ya? Ya, bisa nggak yo niru? Itu yang di luar kemampuan kita. Ya. Kayak pengajian berapa tempat. Kadang sing ngetutnya wis. Sing ngetutnya gue senden tok wis. Tapi beliau juga kelihatan lelah, tapi ketika sudah di atas mimbar, ketika sudah menyampaikan tausiahnya, seger. Ya. Dan kita orang, apa ya ceramah kita orang selesu kabeh. Ya. Bahkan beberapa ustadz, wah gak sanggup saya niru Buya. Saja 2 tempat wis keok. 2 tempat wis KU. Karena Buya 3 tempat, 4 tempat dengan jarak tempuh yang berbeda-beda, yang jauh-jauh. Ya. Wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Yang sering Abu ya ucapkan mengutip perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan kisah-kisahnya orang-orang soleh, maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadan, awaluhu rahmah. 10 hari pertama Allah menggerakkan rahmatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat tersebut sehingga hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi ta'allamu minal alim hatta lubsa na'lih. Hal-hal yang kecil perlu kita perhatikan dari orang-orang alim. Bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana bermuamalah, bagaimana
akhlaknya, bagaimana bertutur kata. Itu perlu kita tiru. Ya. Ini isarohnya, apa namanya, ibaratnya hatta lubsana alih. Caranya pakai sandal. Berarti secara keseluruhan, artinya dari bawah. Ya kan? Sandal kan dari bawah. Ono sandalnya dhuwur. Nah, no. Makanya sandal itu gak tahu munda. Hah? Tahu sandal munda? Gak tahu. Ya. Serban munda. Serban munda terus. Ya. Kadang di pundak, kadang di bisa. Sandal kan gak munda. Tumon kan sandal dia kayak gini. Gak mau sampel. Ya. Ta'allamu minal alim hatta lubsana lihi. Belajarlah kalian dari orang alim hatta lubsana lih, sampai caranya memakai sandal. Ya. Sebagai pemula untuk hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita sampaikan kepada orang lain, terutama dalam lingkup yang terkecil kita, keluarga kita, di dalam rumah. Ya, kalau misalkan wah aku sungkan aku lek kate ngandani wong-wong, yes, di keluarganya sendiri. Ya, keluargane wis mari terus kumpulane kanca-kancoe. Ya, itu sama halnya kita menyampaikan ilmu. Ya. Karena apa? Dakwah itu tidak harus selalu di atas mimbar. Dakwah tidak harus nyekel mic. Ya, dakwah tidak harus pakai imamah pakai jubah, enggak. Kewajiban setiap orang muslim, utamanya mereka yang suka hadir di majelis taklim. Ya, pasti sedikit banyak mendapatkan ilmu. Walaupun kita taklim 1 jam misalnya, oleh seberapa jam sing nyantol misalnya. Ya itu tetap harus disampaikan. Ya, jangan disimpan sendiri. Ya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kita jadi orang-orang termasuk yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah binatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.